Pertanian. Perkenalkan, saya Sabto Purnomo, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Saya membuat video ini dikarenakan untuk melengkapi tugas mata kuliah penyuluhan pertanian. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan tentang pembudidayaan tanaman kacang panjang. Karena mengapa menanam atau membudidayakan tanaman kacang panjang? Mengapa saya mengambil tanaman kacang panjang? Karena yang saya lihat untuk melakukan kegiatan tersebut tidak terlalu rumit dan tidak terlalu memakan biaya. Memang sedikit rumit pada saat melakukan atau mencari turus atau lanjaran. Disitulah yang mungkin saya kira terlalu rumit. Nah, daripada kita berlama-lama, langsung saja simak penjelasan berikut ini. Kacang panjang atau Vigna sinensis merupakan salah satu jenis sayuran dari famili Leguminosa yang banyak tumbuh di dataran rendah. Kacang panjang merupakan salah satu jenis sayuran yang sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun dunia. Masyarakat dunia menyebutnya dengan nama yardrow beans atau cow peas. Paspor tanaman kacang panjang berasal dari India dan Cina. Adapun yang menduga berasal dari kawasan Afrika. Plasma lepas kacang ubi atau Vigna umbellata diketemukan tumbuhnya di daerah Himalaya India. Sedangkan plasma lepas kacang tunggal atau Vigna ungulata merupakan asli dari Afrika. Oleh karena itu, tanaman kacang panjang tipe merambat berasal dari daerah tropis dan Afrika, terutama Abyssinia dan Ethiopia. Di Indonesia sendiri, kacang panjang didominasi di Pulau Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di luar Pulau Jawa yaitu ada di Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, dan Bengkulu. Tanaman kacang panjang daunnya bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak, sedangkan buahnya dimanfaatkan sebagai sumber protein, nabati, karbohidrat, dan yang lain-lain. Tanaman kacang panjang ini relatif mudah untuk dibudidayakan. Selain itu, tanaman ini juga banyak mengandung nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, serat, kalsium, zat besi, vitamin B1, vitamin B2, dan yang lain-lain. Selain kaya akan nutrisi, tanaman yang termasuk dari famili ini seringkali dimanfaatkan oleh petani untuk memulihkan kandungan nitrogen pada tanah mereka. Tanaman kacang panjang dapat dibudidayakan pada berbagai jenis tanah, seperti regosol, latosol, dan aluvial. Tanaman ini dapat tumbuh baik pada suhu 20-30 derajat Celcius dengan curah hujan 600-1500 mm per tahun dan pada keasaman tanah antara 5,5-6,5. Kacang panjang tumbuh menjalar dengan batang berwarna hijau muda dan membentuk segi 6. Daunnya berwarna hijau tua dengan ujung meruncing. Bunganya berbentuk kupu-kupu berwarna biru muda. Sebelum melakukan kegiatan budidaya tanaman kacang panjang, ada beberapa tahap yang perlu disiapkan dan dilakukan. Di antaranya, yang pertama adalah persiapan benih. Benih bisa berasal dari pembenihan sendiri atau benih yang dibeli dari toko pertanian. Benih kacang panjang dipilih dengan kriteria yang masih bagus, warnanya cerah, tidak kisut, dan terhindar dari organisme pengganggu tanaman. Beberapa varietas kacang panjang yang bisa digunakan adalah KP1 dan KP2. Karena KP1 dan KP2 toleran terhadap hama penggerek polong dan penyakit busuk polong. Yang selanjutnya adalah persiapan lahan. Tanah diolah sedemikian rupa, kemudian dibuat bedengan dengan lebar 70-80 cm, dengan tinggi 20-30 cm, dan jarak antar bedeng sekitar 50-60 cm. Tidak lupa untuk ditaburkan dolomit atau kapur pertanian, sesuai dengan luas lahan. Selain itu, tambahkan pula pupuk dasar TSP, KCl, dan ZA, sesuai dengan luas lahan. Pupuk dasar ditaburkan 10-15 hari sebelum tanam. Selanjutnya penanaman. Sebelum melakukan penanaman, buat dahulu lubang tanam dengan cara tugal sedalam 3-5 cm. Dalam tiap bedengan dibuat 2 baris tanaman dengan jarak tanam 70x30 cm. Setiap lubang tanam ditanami 2-4 biji kacang panjang. Kemudian tutup dengan tanah.
Sembari menunggu benih tumbuh, bisa juga disiapkan lanjaran atau ajir dari bambu dengan panjang sekitar 2 meter yang nantinya dijadikan sebagai tempat merambatnya kacang panjang. Ketika tanaman sudah tumbuh, ada pula hal-hal yang harus dilakukan, yaitu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman dilakukan setelah tanaman tumbuh kira-kira sudah mencapai tinggi 25 cm. Maka langkah selanjutnya ialah pemberian ajir atau penyangga. Pemberian ini dimaksudkan untuk menjaga agar tanaman dapat tumbuh dengan kuat, serta sebagai media perambatan tanaman. Selain itu, ajir juga berguna agar kacang panjang nantinya tidak busuk karena menyentuh tanah dan terus-terusan basah akibat media tanah. Pemasangan ajir dilakukan 10 hari sesudah tanam benih. Pemasangan ajir ini ditempatkan di antara 2 lubang tanam. Setiap 5 ajir, kemudian diberi silang lanjaran dan kemudian ditali agar lebih kokoh. Selain pengajiran, perlu juga dilakukan penyiraman, penyiangan, dan pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan setelah tanaman berumur 1,5-2 bulan dengan cara memotong tangkai daun. Daun yang dipangkas adalah daun yang sudah tua. Selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah tanaman berumur 1 minggu dan 3 minggu. Dalam pemupukan dibutuhkan pupuk SP36 dan KCl. Dosis sesuai dengan lahan. Pupuk tersebut dibagi dalam 2 kali pemupukan. Pemupukan dilakukan dengan cara mencampur semua produk kemudian ditabur atau dikocorkan di sekitar tanaman dengan dosis 20 gram per tanaman. Pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pengendalian dengan penyemprotan pestisida bisa dilakukan saat tanaman berumur 2 minggu dan 1 bulan, atau bisa dilakukan ketika sudah timbul serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kacang panjang diantaranya adalah lalat bibit, ulat polong, bercak daun, dan sebagainya. Panen. Yang terakhir adalah panen. Kacang panjang sudah bisa dipanen ketika berumur 45-50 hari atau sekitar 2 bulan. Buah yang sudah siap untuk dipanen memiliki ciri-ciri warna hijau keputihan. Cara panen dilakukan dengan cara dipetik secara manual. Biasanya, siklus panen bisa dilakukan sebanyak 15-18 kali dalam masa. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Bye-bye.